Anak-anak, hari ini Bunda akan menjelaskan bagaimana cara mencari pecahan senilai. Mari simak videonya. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Di sini Bunda membeli 3 pizza dengan ukuran yang sama, namun dengan potongan yang berbeda-beda. Yang pertama potongannya ada 8, yang kedua potongannya ada 4, dan yang ketiga potongannya ada 2. Untuk yang pertama, satu potongnya ini bernilai 1/8, karena terdiri dari 8 potongan. Sedangkan yang kedua, satu potongannya ini bernilai 1/4, dan yang terakhir bernilai 1/2. Nah, kalau Bunda mau ambil bagiannya seperti ini, terlihat sama ya bentuknya. Namun bentuk pecahannya berbeda. Kenapa? Karena yang pertama ini, pizza yang pertama, potongannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dari berapa potongan tadi? 8. Jadi bentuk pecahannya 4/8. Sedangkan yang kedua, ini hanya terdiri dari 2 potongan saja. Dari 4 potongan ini hanya terdiri dari 2 potongan saja, maka 2/4. Sedangkan yang terakhir, ini bentuknya 1/2. Sehingga bentuk pecahannya berbeda-beda, namun nilainya sama. Sama-sama bentuknya setengah ya. Kalau dilihat gambarnya sama nggak? Sama, tapi pecahannya berbeda. Nah, ini yang dinamakan dengan pecahan senilai. Jadi, 4/8 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 1/2. Gimana cara mencari pecahan senilai? Kita bisa menggunakan tabel. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada tabel. Dengan catatan, kalian harus perhatikan letak garis lurusnya. Oke, pertanyaannya, pada gambar di samping, carilah pecahan yang senilai dengan bilangan berikut. 1/3. Kita cari dulu angka 1/3 di mana? Nah, di sini sudah dapat. Kita cari mana yang sejajar dengan 1/3. Ternyata yang sejajar dengan 1/3 yaitu 1/6. Tapi 1/6-nya ada 2. 1, 2. Maka nanti bentuk pecahannya 1/3 senilai dengan 2/6. Kenapa 2? Karena pecahan 1/6-nya ada 2. Ya. Lalu ada lagi atau tidak? Ada. Ternyata yang bawah nih. 1/12. Ada berapa 1/12-nya? Ada 4. Maka bentuknya 4/12. Sehingga 1/3 senilai dengan 2/6 senilai dengan 4/12. Nah, cara mencari pecahan senilai selain menggunakan tabel yang tadi, kalian juga bisa menggunakan 2 cara ini. Yang pertama, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Sedangkan cara yang kedua, pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama. Jadi, yang pertama dibagi, yang kedua dikali. Oke, kita coba dengan soal yang sama. 6/12. 6/12 itu senilai dengan berapa ya? Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi dengan 2. Sama-sama dibagi 2. Kalau atas dibagi 2, maka bawah juga dibagi 2. Jadi, 6/12, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6. Masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Bisa. Dibagi 3. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Pembilang bagi 3, penyebut bagi 3. Jadi hasilnya 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya 1/2. Sehingga 6/12 itu senilai dengan 3/6 dan senilai dengan 1/2. Oke, kita menggunakan cara yang kedua, ini dengan mengalikan yang atas dan yang bawah, atau penyebut dan pembilangnya. Kalau atas dikali 2, maka bawah juga dikali 2. 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24. Jadi 6/12 senilai dengan 12/24. Nah, ini bisa juga kita kali lagi dengan 3. Bebas ya, mau dikali 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. 12 kali 3, 36. 24 dikali 3, 72. Jadi jawabannya 36/72. Ya, jadi 6/12 senilai dengan 12/24, senilai dengan 36/72, dan seterusnya.
Contoh pecahan senilai lagi. Nah, cara mencarinya kalau misalkan sudah ada beberapa angka, yang ditanya adalah angka yang kosong ini, titik-titik yang kosong. Angka yang tepat untuk melengkapinya adalah berapa? Nah, di sini 5 dikali berapa sih supaya menjadi 15 untuk nomor 1? Ternyata dikali dengan 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Berarti untuk yang atasnya, berapa kali 3 yang hasilnya 6? Atau boleh dibalik, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke. Untuk yang nomor 2, sama 1 tiba-tiba jadi 3. Berarti 1 dikali berapa yang hasilnya 3? Ternyata 1 dikali 3, maka bawahnya juga dikali 3. Ingat yang tadi ya, dikali dengan bilangan yang sama untuk penyebut dan pembilangnya. 7 kali 3, 21. Oke, nomor 3 masih sama dengan nomor 2. Berapa jawabannya? Sama-sama dikali 3. Jawabannya 15. Nah, untuk yang nomor 4 ini, kita lihat dulu. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? Ternyata dikali 2. Jadi atas dan bawah dikali 2. Sehingga 5 kali 2, 10. Nah, untuk yang terakhir ini bukan 10 dikali berapa yang hasilnya 15, tetapi balik lagi ke pecahan yang awal, yaitu 2/5. 5 dikali berapa supaya menjadi 15? Ternyata dikali dengan 3. Ya, 5 kali 3, 15. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, oke, yang terakhir sama ya. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Nah, ini 3 kali berapa supaya hasilnya 9? Dikali 3. Maka 4 juga dikali 3. Hasilnya 12. Kelompokkan pecahan-pecahan yang senilai dengan kartu di bawah ini. Di sini udah ada 5/10, 1/3, 1/2, 9/18, 5/15, dan 4/12. Kita pisahkan kartunya dengan kartu yang senilai dengan cara sederhanakan pecahan yang besar angkanya menjadi pecahan yang paling sederhana. Dengan cara membaginya. Ya, dengan bilangan yang sama. Oke. Di sini pecahan yang paling sederhana ada setengah, 1/2. 1/2 ini sama dengan bilangan apa ya? Dengan pecahan yang mana ya? Bilangan 1/2 ini sama dengan pecahan 5/10. Ya, senilai dengan 5/10. Kenapa? Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi senilai ya dengan 1/2. Lalu cari lagi yang sama, yaitu 9/18. Karena 9 dibagi 9, 1. 18 dibagi 9, 2. Oke, jadi untuk yang terakhir pengelompokannya 1/3, 5/15, dan 4/12. Untuk tugasnya, kalian bisa kerjakan latihan 2 halaman 6, nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan langsung di buku paket. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa Bunda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.